Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua kami yang selalu setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak yang baik, hari ini kita belajar muatan IPA, yaitu materi kita tentang mengenal konduktor dan isolator. Oke, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu mengenal konduktor dan isolator panas. 1. Benda konduktor. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda konduktor biasanya terbuat dari bahan kaca dan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contoh peralatan yang termasuk konduktor antara lain panci, wajan, dan bagian logam pada sendok sayur. Perhatikan gambar ini. Baik, sekarang kita teruskan nomor 2, benda isolator. Benda isolator adalah benda yang tidak dapat mengantar panas. Benda isolator biasanya terbuat dari bahan kain, kayu, dan plastik. Contoh peralatan yang termasuk isolator antara lain sendok sayur kayu, sarung tangan, bakul nasi. Lihat gambar di bawah ini dan perhatikan. Nomor 3, benda konduktor dan isolator. Penggunaan benda konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersama-sama pada suatu benda, misalnya setrika. Bagian alas setrika terbuat dari bahan konduktor. Bagian pegangannya terbuat dari bahan isolator. Contoh lain, panci, wajan, sendok sayur, dan alat masak yang lain. Lihat gambarnya. Benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel ini. Yang pertama, jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi. Terus cara memperlambat perpindahan kalor menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Cara mempercepat perpindahan kalor menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Nomor 2, konveksi. Nomor 3, radiasi. Cara memperlambat perpindahan kalor, menjauhi atau memadamkan sumber panas. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalor yaitu memperbesar sumber panas seperti menambah kayu bakar agar api semakin besar atau menyala. Sekarang kita lanjutkan mengenal sifat hantaran panas benda di sekitar. 1. Benda-benda di sekolah. Gerbang sekolah besi atau konduktor. Kegunaan sebagai pintu sekolah. Kaca jendela, konduktor. Kegunaan sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam ruangan. Papan tulis, isolator. Kegunaannya untuk menulis. Kursi, saya ulangi, kursi kayu, isolator. Kegunaannya untuk duduk. Sekarang nomor 2, benda-benda di rumah. Wajan, konduktor.
kegunaannya untuk menggoreng makanan. Panci, konduktor, kegunaannya untuk memasak air atau sayur. Selimut, isolator, kegunaannya untuk menjaga badan tetap hangat. Yang berikut handuk, isolator, kegunaannya untuk mengeringkan badan. Benda memiliki kemampuan panas yang berbeda-beda dalam menghantar panas. Benda yang dapat menghantar panas biasanya terbuat dari besi, kaca, tembaga, seng, dan aluminium. Benda yang tidak dapat menghantar panas biasanya terbuat dari kayu, kain, gabus, plastik, dan karet. Berikut menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas setrika berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian pemanasan alas setrika. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika dan menggunakannya. Baik, sekarang masuk kita nomor 2, yaitu oven. Oven merupakan alat untuk memanggang terutama kue. Pada oven terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Bagian dalam oven terbuat dari aluminium. Aluminium merupakan bahan bersifat konduktor sehingga dapat menghantar energi kalor. Energi kalor dari sumber panas akan mengalir ke dalam oven sehingga kue di dalamnya menjadi matang. Sekarang kita lanjutkan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pada rice cooker yang berfungsi sebagai sumber panas pada panci penanak nasi. Panci penanak memiliki sifat hantaran konduktor, sedangkan pada bagian tutup, pegangan tutup bersifat isolator. Pelindung luar, penunjuk keep warm, penunjuk rice cooking, dan saklar bersifat isolator. Jadi, pada rice cooker bersifat konduktor hanya penanak nasi saja. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang mengenal konduktor dan isolator. Sekarang kita punya tugas. Tugas kita dari buku Bupena 5C halaman 75 nomor 1 dan 2. Nah, inilah PR kita. Dikerjakan baik-baik ya. Sekian dan terima kasih.